teman-teman semuanya, kenalin namaku Happy Ria Cesia, biasa dipanggil Happy. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang macam-macam kekuasaan. Jadi sebelum aku mulai, ini itu potongan dari sebuah materi yang berjudul kekuasaan dan pengaruh. Untuk lebih lengkapnya kalian harus nonton video sebelum ini dan video setelah ini ya. So, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai yuk. Jadi yang pertama ada legitimate power atau kekuasaan yang sah. Bentuk kekuasaan ini adalah membuat anggota merasa bertanggung jawab dan menghormati posisi tertentu. Pemimpin yang menggunakan bentuk kekuasaan ini akan dipatuhi oleh anggotanya. Karena pemimpin ini memiliki kekuasaan yang resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Besarnya kekuasaan legitimasi juga berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan seseorang. Semakin tinggi tingkat manajer, biasanya lebih banyak otoritasnya daripada bawahannya. Anggota organisasi ini biasanya setuju untuk mematuhi aturan dan arahan dari pemimpin sebagai imbalan atas manfaat mereka untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Kepatuhan terhadap aturan dan permintaan yang ada, menurut anggota hal itu merupakan bentuk kesetiaannya kepada organisasi tersebut. Yang kedua yaitu reward power atau kekuasaan penghargaan. Reward power adalah bentuk kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemimpin untuk memberikan penghargaan kepada bawahannya. Penghargaan ini bisa berupa pemberian hak, otonomi atas suatu wilayah, promosi jabatan, uang, dan lain sebagainya. Kekuasaan penghargaan tidak hanya bergantung pada aktual manajer atas sumber daya dan penghargaan, tetapi juga persepsi target bahwa agen tersebut memiliki kapasitas dan kemauan untuk menepati janji kepada perusahaan. Terkadang kekuasaan penghargaan dapat mempengaruhi orang bahkan ketika agen tidak melakukan upaya yang jelas. Orang cenderung lebih hormat kepada orang yang memiliki kekuasaan penghargaan yang tinggi, karena mereka menyadari kemungkinan bahwa orang tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan perusahaan dan kemajuan karir mereka. Yang ketiga ada kekuasaan koersif atau coercive power. Kekuasaan koersif seseorang pemimpin kepada bawahan didasarkan pada otoritas atas hukuman, bentuknya macam-macam di berbagai jenis organisasi. Kekuasaan koersif dalam militer dan politik biasanya lebih besar daripada manajer perusahaan. Hubungan lateral memberikan sedikit kesempatan untuk menggunakan paksaan. Kekuasaan koersif dalam militer dan politik biasanya lebih besar daripada manajer perusahaan. Hubungan lateral memberikan sedikit kesempatan untuk menggunakan paksaan. Kekuasaan ini juga dapat dimiliki seseorang karena ia mempunyai informasi yang sangat penting mengenai orang lain, yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap organisasi tersebut. Kekuasaan ini didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari apabila dia tidak mematuhinya, akan ada efek negatif yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arahan yang positif terhadap anak buah. Bukan hanya karena rasa senang tidak senang ataupun faktor-faktor subjektif yang lainnya. Yang keempat yaitu kekuasaan referensi atau reference power. Reference power merupakan kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Kekuasaan referensi berasal dari keinginan orang lain untuk menyenangkan agen kepada siapa mereka memiliki perasaan kasih sayang, kekaguman, dan kesetiaan yang lebih kuat.
orang biasanya bersedia untuk melakukan bantuan khusus terhadap seorang teman, dan mereka lebih bersedia melakukan permintaan apa yang diminta oleh seseorang yang mereka kagumi. Kekuasaan ini memiliki keterbatasan, hanya permintaan yang didasarkan dengan sejauh mana tingkat kesetiaan dan persahabatan target terhadap pemimpin. Yang terakhir ada kekuasaan ahli atau kepakaran atau expert power. Expert power adalah kekuasaan yang timbul berdasarkan kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya dan akan hilang apabila sudah tidak lagi memerlukannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus eksis apabila ditunjang oleh referent power atau legitimate power. Pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan merupakan sumber kekuatan utama dalam suatu organisasi. Pengetahuan yang unik tentang melakukan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan atau memecahkan masalah penting memberikan pengaruh kepada bawahan, rekan-rekan, dan atasan. Nah, gimana nih? Aku harap kalian paham dengan apa yang kita bahas kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat membawa perubahan dalam penggunaan kekuasaan agar menjadi pemimpin yang lebih baik. Sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu.